Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2733 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai ayat 25. Di bawah perikop hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Demikian firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau kita belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara, saya percaya orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kehendak Tuhan dalam hidup di dunia ini? Yang pertama, kepada istri-istri. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, perhatikan, firman Tuhan ini bicara pertama kali kepada istri, bukan kepada suami. Kenapa? Karena seringkali di dalam rumah tangga setelah menikah, setelah menikah istri dominan dalam rumah tangga. Waktu masih pacaran, masih laki-laki yang dominan. Tapi setelah menikah, ini kebalik, saudara. Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan ini katakan kepada istri untuk tunduk kepada suamimu. Tunduk di sini berarti menghormati, menghargai. Jangan buat sebaliknya. Jangan membuat suamimu tunduk kepada istri. Bukan itu yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, istri tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, di dalam Efesus kita belajar, Efesus pasalnya yang ke-5,
Saudara perhatikan ayatnya yang ke-22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, jangan saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, tetapi saudara tidak mengasihi orang yang bersama-sama dengan saudara. Dalam konteks ini adalah pasangan saudara. Orang yang mengasihi pasangannya sudah pasti dia cinta Tuhan. Amin. Demikian juga istri kalau dia tunduk kepada suaminya, dia melakukan kebenaran firman Tuhan, sudah pasti istri itu tunduk kepada perintah Tuhan. Amin. Kalau istri suka melawan suami, tidak menghormati suami, sudah pasti itu juga yang dia lakukan kepada Tuhan tanpa dia sadari. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Jalankan fungsi dan peran saudara, maka saudara akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama apa kita belajar? Istri harus tunduk kepada suamimu. Yang kedua, firman Tuhan ini katakan, ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Suami harus mengasihi istrimu. Jangan mengasihi istri orang. Jangan mengasihi istri tetangga. Tetapi mengasihi istrimu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan, jangan bilang kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mempraktekkan itu kepada pasangan kita. Orang yang mengasihi Tuhan, sudah pasti orang di rumahnya merasakan kasih Tuhan melalui kehidupannya. Saudara, firman Tuhan ini jelas berkata suami harus mengasihi istri. Jangan kasari, jangan bentak istrimu, jangan pukul dia, jangan usir dia. Saudara, kalau melakukan itu, saudara tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan ketika orang tersebut melakukan kebenaran firman. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri. Amin. Bukan dikasari istrinya, bukan dipukul, tetapi dikasihi, disayangi, dicintai. Amin. Saya yakin dan percaya saudara, kalau suami istri melakukan kebenaran firman Tuhan ini, maka keluargamu akan diberkati. Kalau istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, oh haleluya, rumah tangga itu pasti bahagia. Kalau rumah tanggamu bahagia, kesanalah Tuhan akan perintahkan berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Memenuhi dalam kehidupan rumah tanggamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat firman Tuhan ini. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istrimu. Yang ketiga kepada anak-anak. Perhatikan di ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini, saudara sebagai anak, saudara golongan anak itu kalau di dalam Alkitab ya mengajarkan kalau kita masih punya orang tua, berarti kita masih anak-anak. Amin. Jadi selama saudara masih statusnya anak, saudara harus taat kepada orang tua saudara. Amin. Dalam hukum Taurat yang kelima, firman Tuhan mengajarkan kita, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa saudara? Supaya lanjut umurmu, umur panjang saudara akan diberkati, didoakan menjadi orang yang sukses. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang tuamu masih ada, puji Tuhan, hormati mereka. Taati apa yang mereka sudah sampaikan kepada saudara. Jadikan itu menjadi
satu kewajiban saudara sebagai anak untuk menghormati, untuk taat kepada orang tua saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar bahwa orang tua yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kita, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang satu hubungan antara kita dengan Tuhan yang kita panggil Bapa kita yang ada di sorga. Itu kan satu hubungan. Bapak Ibu Saudara, orang tua lahir dalam kehidupan kita. Itu membangun, menjalin satu hubungan dengan kita. Mereka adalah orang tua kita yang harus kita hargai, hormati. Kalau kita tidak dapat menghormati, menghargai mereka, taat kepada apa yang mereka katakan, sampaikan kepada kita, itu menandakan kita tidak akan bisa taat pada firman Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena yang kita lihat, orang tua yang ada di depan kita yang suruh kepada kita untuk kita lakukan ini dan itu saja kita tidak taat, apalagi yang menyuruh kita yang tidak terlihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini saya merenungkan bahwa orang tua yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita adalah representatifnya Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara tidak menghormati orang tua, itu menandakan saudara tidak menghormati Tuhan. Makanya firman Tuhan ini mengajarkan kepada anak-anak untuk mentaati orang tuamu. Amin. Kalau saudara sudah taat pada orang tua, saudara, saya yakin saudara sanggup dan bisa mampu untuk taat pada firman Tuhan, di mana Tuhan yang kehendaki saudara dan saya kerjakan, lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau status saudara anak-anak, taatilah orang tuamu. Karena di saat saudara taat pada orang tua, berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang keempat, perhatikan ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak Ibu Saudara, dengar ini. Saudara sebagai orang tua, jangan menyakiti hati anak. Dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, yang membuat mereka itu tawar hati. Jangan sampai saudara, saya kasih contoh, melarang anak untuk tidak merokok, tapi saudara sendiri merokok. Saudara hajar anak saudara untuk tidak melakukan hal yang tidak diinginkan orang tua, tapi sementara saudara melakukan. Itu yang membuat hati anak menjadi tawar hati, bingung dia. Saudara larang, tapi saudara lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyakiti hati anak. Misalnya yang kedua saya kasih contoh, saudara hajar dia, saudara pukul dia, saudara hajar habis-habisan. Tapi di sana tidak ada penyelesaian. Saudara, ketika kita mendidik anak kita, boleh keras, tapi habis itu, saudara harus berdamai dengan anak saudara. Saudara harus kasih tahu apa kesalahannya. Dan setiap kesalahan ada konsekuensinya, ada hukuman. Saudara harus kasih pengertian itu kepada anak saudara. Jangan sampai dia nggak tahu kesalahannya, saudara hajar dia habis-habisan. Itu menyakiti hati anak, membuat dia jadi tawar hati, membuat dia benci kepada orang tua, dan ada juga yang punya niat untuk balas dendam kepada orang tuanya, ada yang mau bunuh orang tuanya. Karena apa? Karena sakit hati anak kepada orang tua. Bapak-bapak, orang tua, dengar firman Tuhan ini. Betul, saudara bisa mendidik anak saudara dengan keras, tapi saudara harus berdamai setelah itu. Supaya tidak ada sakit hati, tidak ada dendam. Kalau kita salah orang tua, ya jangan gengsi, minta maaf. Kalau anak kita salah, ya kita ajarkan dia
untuk minta maaf. Ada penyelesaian, ada perdamaian setelah saudara mendisiplinkan anak. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang tua, saudara dituntut jadi contoh, jadi teladan yang hidup bagi anak-anakmu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, yang keempat, orang tua atau bapak-bapak jangan menyakiti hati anak sehingga anak menjadi tawar hati. Jangan. Tapi didik mereka dengan kasih. Disiplinkan mereka dengan kasih Kristus. Haleluya. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, ayat 22 perhatikan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, yang kelima ini kepada hamba-hamba atau orang yang punya tuannya, orang yang bekerja kepada orang lain, saudara yang ada di bawah pimpinan orang lain, saudara harus menempatkan diri saudara di ayat 2 ini. Harus taat kepada Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di saat mereka lihat kita, baru kita kerja sepertinya, wah kita sangat sibuk, rajin dan lain sebagainya. Padahal itu hanya untuk pencitraan. Setelah bos saudara nggak ada, saudara malas-malasan. Saudara tidak bekerja apa-apa, saudara malah tidur. Saudara, bukan itu Tuhan menempatkan saudara ada di tempat itu. Tuhan mau saudara, walaupun saudara menjadi karyawan rendahan, saudara harus jadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Bagi bos saudara sendiri, saudara harus jadi berkat buat mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, Tuhan mau saudara mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepada saudara dengan tulus hati. Karena apa? Karena takut Tuhan. Amin. Jangan saudara terpaksa kerjakan. Saudara bekerja di tempat itu karena mungkin saudara mendengar dan melihat, oh dengan pekerjaan ini saya cepat kaya. Dengan cara apa? Korupsi. Dengan cara apa? Mengambil hak orang lain. Saudara jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Amin. Saudara harus menjadi bawahan yang baik, yang bekerja dengan tulus dan takut akan Tuhan. Amin. Memang mungkin orang berkata, kalau kamu hidup jujur, takut Tuhan, kapan kayanya? Saudara, saya percaya kalau kita hidup dalam kebenaran, saudara, ada proses Tuhan yang akan membawa kita. Satu hari nanti kita ada di puncak kejayaan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau yang instan, saudara, itu tidak baik buat saudara. Sekarang mungkin saudara bisa sukses secara instan, tapi sebentar lagi saudara akan jatuh berkeping-keping. Oleh karena itu saudara nikmati proses Tuhan. Bekerjalah dengan tulus dan takut akan Tuhan. Maka saudara akan melihat saudara, Tuhan ada di pihak saudara. Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, dari firman Tuhan ini, Tuhan mau saudara sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai bapak, sebagai hamba, pekerja bawahan sekalipun, saudara kerjakan segala sesuatu itu dengan segenap hati. Supaya apa? Supaya maksimal hasilnya. Saudara, ketika saudara menikmati pekerjaan itu, saudara mencintai pekerjaan itu, saudara akan memberikan dampak yang positif di tempat di mana saudara bekerja, di mana saudara ada,
di tengah kehidupan rumah tangga saudara, di luar, di dalam pekerjaan, komunitas saudara, saudara akan membawa dampak yang luar biasa. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Artinya apa? Berikan yang paling terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan pantas untuk menerima semua yang paling terbaik dari kita, anak-anaknya, dari kita, umatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pencitraan. Lakukan, kerjakan, berikan yang paling terbaik buat Tuhan kita melalui kehidupan kita, peran kita, baik dalam rumah tangga, istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, anak-anak taat pada orang tua, bapak-bapak mengasihi anaknya, sebagai pekerja, sebagai karyawan, sebagai hamba, mari kita mau kerjakan dengan tulus hati dan takut akan Tuhan. Semuanya itu ada upahnya. Ada upah yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini jadi berkat buat kita. Saya percaya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun kita berada, di dalam rumah tangga kita, dalam komunitas, di mana saja saudara berada, pasti saudara diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.